Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Masih di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, saya akan membahas soal matematika dari materi penerapan diferensi fungsi sederhana dalam bidang ekonomi. Teori diferensial banyak diterapkan dalam bidang ekonomi, diantaranya pada konsep elastisitas, konsep nilai marginal, dan konsep optimisasi. Namun di video kali ini, saya akan membahas soal matematika mengenai penerapan diferensial fungsi sederhana yang berhubungan dengan elastisitas. Untuk topik lainnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Definisi elastisitas, di mana jika kita memiliki fungsi y yang merupakan fungsi dari x, maka elastisitas dari suatu fungsi y sama dengan fx berkenaan dengan x dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut. Elastisitas disimbolkan dengan eta merupakan hasil bagi dari ey dengan ex, atau limit dari delta x menuju 0 dari delta y per y dibagi delta x per x, atau bisa diperoleh dari turunan y terhadap x atau dy dx dikalikan x per y. Bisa juga dikatakan bahwa elastisitas y terhadap x atau elastisitas y terhadap x dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan y terhadap persentase perubahan x. Elastisitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Disebut elastis apabila nilai elastisitasnya atau eta-nya lebih besar dari 1. Disebut elastis uniter jika eta atau nilai elastisitasnya sama dengan 1. Dan disebut inelastis bila eta lebih kecil dari 1. Contoh soal 1. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 25 dikurangi 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Pembahasannya, kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui fungsi permintaan Q/D sama dengan 25 dikurangi 3P kuadrat. Yang ditanyakan adalah elastisitas pada saat tingkat harga P atau price sama dengan 5. Artinya, elastisitas permintaannya berapa jika harganya adalah 5. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, dari fungsi permintaan yang diketahui, kita cari terlebih dahulu turunannya, atau turunan dari quantity demand terhadap harga atau dQD per dP. Q/D sama dengan 25 kurangi 3P kuadrat. Maka turunannya atau notasinya Q aksen D atau dQD per dP adalah min 6P. Langkah selanjutnya, kita masukkan ke rumus elastisitas permintaan yang diperoleh dari perkalian antara turunan pertama fungsi Q/D atau turunan Q terhadap P, yaitu dQD dP dengan P dibagi fungsi permintaan atau Q/D. Jadi, min 6P dikalikan P dibagi dengan 25 dikurangi 3P kuadrat sama dengan min 6P kuadrat dibagi 25 dikurangi 3P kuadrat. Persamaan ini adalah merupakan fungsi dari elastisitas permintaan atau eta D. Langkah berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan berapa nilai elastisitas permintaannya jika harganya adalah 5. Caranya adalah kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai P sama dengan 5 ke persamaan fungsi dari elastisitas permintaan atau eta D. Eta D sama dengan min 6P kuadrat dibagi 25 dikurangi 3P kuadrat sama dengan 6 dikali 5 kuadrat dibagi 25 dikurangi 3 dikali 5 kuadrat sama dengan min 6 dikali 25 dibagi 25 dikurangi 3 kali 25 sama dengan min 150 dibagi 25 dikurangi 75 sama dengan min 150 dibagi min 50, hasilnya adalah 3. Artinya nilai dari elastisitas permintaan pada fungsi permintaan Q/D sama dengan 25 min 3P kuadrat pada saat harga sama dengan 5 adalah 3. Berarti pada tingkat harga 5, barang tersebut bersifat elastis karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Artinya, adanya perubahan pada harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Untuk soal ini, pada saat atau dari kedudukan P sama dengan 5, setiap harga naik atau turun sebesar 1% akan menyebabkan jumlah barang yang diminta berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Contoh soal kedua.
Permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P, di mana D melambangkan jumlah barang yang diminta dan P adalah harganya per unit. Hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3 dan pada permintaan D sama dengan 3. Untuk menjawabnya, pertama-tama seperti biasa kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui fungsi permintaan D sama dengan 4 min P. Yang ditanyakan adalah nilai elastisitas permintaan pada saat harga P sama dengan 3 dan nilai elastisitas permintaan pada saat D sama dengan 3. Pertama kita turunkan dulu fungsi permintaan D sama dengan 4 min P. Diperoleh D aksen atau DP sama dengan min 1. Langkah berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berapa nilai elastisitas permintaannya jika harganya adalah 3. Caranya adalah kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan data yang sudah dimiliki ke rumus elastisitas permintaan atau eta D, yaitu perkalian antara turunan pertama fungsi permintaan. Di soal ini berarti D aksen atau DD DP dengan P dibagi fungsi permintaan. Untuk soal ini fungsi permintaannya adalah D sama dengan 4 dikurangi P sama dengan min 1 dikali 3 dibagi 4 dikurangi 3 sama dengan min 1 dikali 3 dibagi 1, hasilnya adalah min 3. Nilai elastisitas min 3 artinya nilai dari elastisitas permintaan pada fungsi permintaan D sama dengan 4 min P pada saat harga sama dengan 3 bersifat elastis. Kenapa nilai min 3 dianggap elastis? Karena pada konsep elastisitas permintaan yang dipentingkan adalah besarnya angka hasil perhitungan. Apakah angka tersebut lebih besar dari ataukah sama dengan atau lebih kecil dari 1, yaitu untuk menentukan apakah sifat permintaannya elastis uniter atau inelastis. Sedangkan tanda di depan hasil perhitungan seandainya negatif dapat diabaikan karena hal itu sekadar mencerminkan berlakunya hukum permintaan bahwa jumlah yang diminta bergerak berlawanan arah dengan harga. Jadi nilai elastisitas permintaan itu adalah absolut. Sehingga nilai elastisitas permintaan min 3 bisa juga ditulis 3, artinya lebih besar dari 1, berarti bersifat elastis. Pertanyaan yang kedua adalah nilai elastisitas pada saat D sama dengan 3. Langkah pertama kita mencari nilai P pada saat D sama dengan 3 dengan cara mensubstitusikan nilai D yang diketahui ke fungsi permintaan D sama dengan 4 min P sehingga diperoleh nilai D sama dengan 1. Langkah berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berapa nilai elastisitas permintaannya jika nilai D-nya adalah 3. Caranya adalah kita tinggal memasukkan data yang sudah dimiliki ke rumus elastisitas permintaan atau eta D. Nilai DDP adalah min 1, P sama dengan 1, dan D sama dengan 3, sehingga diperoleh nilai elastisitasnya adalah min 1/3. Nilai elastisitas 1/3 artinya nilai dari elastisitas permintaan pada fungsi permintaan D sama dengan 4 min P pada saat D sama dengan 3 bersifat inelastis. Artinya pada saat D sama dengan 3, jika terjadi perubahan harga, maka perubahan tersebut kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Contoh soal ketiga. Fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15? Pertama-tama seperti biasa, kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui fungsi penawaran QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Kali ini yang diketahui adalah fungsi penawaran. Yang ditanyakan adalah nilai elastisitas penawaran pada saat harga P sama dengan 10 dan nilai elastisitas pada saat P sama dengan 15. Kita langsung ke penyelesaiannya. Sama seperti pada pengerjaan elastisitas permintaan. Langkah pertama untuk menentukan besarnya elastisitas penawaran, kita menentukan terlebih dahulu turunan pertamanya dari fungsi penawaran QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Maka diperoleh nilai turunannya adalah 14P. Kemudian langkah selanjutnya, kita masukkan ke rumus elastisitas penawaran yang diperoleh dari perkalian antara turunan pertama fungsi QS atau turunan QS terhadap P, yaitu DQS DP dengan P dibagi fungsi penawaran atau QS. Jadi 14P dikalikan P dibagi dengan fungsi penawarannya, yaitu min 200 ditambah 7P kuadrat. Maka diperoleh eta S-nya atau fungsi dari elastisitas penawarannya adalah 14P kuadrat
kuadrat dibagi min 200 ditambah 7P kuadrat. Selanjutnya, karena kita diminta mencari eta S atau elastisitas penawaran pada saat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15, kita tinggal substitusikan saja masing-masing dari nilai P tersebut ke formula eta S atau fungsi elastisitas penawarannya. Untuk P sama dengan 10, maka P-nya tinggal kita ganti dengan 10. Maka diperoleh nilai elastisitas penawarannya adalah sebesar 2,8. Dan untuk P sama dengan 15, P-nya kita ganti dengan 15, sehingga diperoleh nilai elastisitas penawarannya adalah 2,3. Sifat barang tersebut pada saat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15 adalah elastis karena lebih besar dari 1. Dari soal di atas bisa kita lihat bahwa pada saat harga 10 jumlah penawaran sebanyak 500 dan pada saat harga 15 jumlah penawaran sebanyak 1375. Sifat barang tersebut pada tingkat harga 10 dan 15 memiliki sifat elastis karena lebih besar dari 1. Artinya dari sisi produsen akan merespon perubahan harga dengan sensitif, atau dengan kata lain, perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya harga sedikit turun, maka produsen akan menurunkan lebih banyak jumlah penawarannya, atau kalau harganya ada sedikit kenaikan, maka produsen akan menambah jumlah penawarannya dalam proporsi yang lebih banyak dari proporsi peningkatan harga. Namun dari nilai elastisitas yang diperoleh ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika harganya lebih rendah pada saat P10, ternyata nilai elastisitasnya lebih tinggi dibandingkan pada saat P sama dengan 15. Artinya pada saat P sama dengan 10, permintaannya lebih banyak dibandingkan pada saat P sama dengan 15. Contoh soal keempat. Diketahui fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Kita identifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui fungsi produksi P sama dengan 6X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Yang ditanyakan adalah nilai elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Langkah penyelesaiannya sama dengan jenis elastisitas yang lain, baik itu elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Begitu juga dengan rumusnya. Secara umum adalah sama. Langkah pertama, cari turunan pertama dari fungsinya. Fungsinya adalah P sama dengan 6X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Kemudian kita turunkan, maka diperoleh turunannya atau P aksenya sama dengan 12X dikurangi 3X kuadrat. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai elastisitasnya, atau untuk soal ini eta P atau elastisitas produksi. Kalikan turunan pertama dari fungsi produksi dengan X bagi fungsi produksinya, atau turunan fungsi pertama dari fungsi produksi dikalikan dengan X dibagi fungsi produksinya, sehingga diperoleh 12X kuadrat dikurangi 3X pangkat 3 dibagi 6X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Langkah selanjutnya kita cari nilai elastisitas produksinya ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan 7 dengan cara mensubstitusikan nilai X tersebut ke fungsi elastisitas produksi yang sudah kita dapat. Pada saat X sama dengan 3, diperoleh nilai elastisitas produksinya adalah 1. Kemudian pada saat X sama dengan 7, diperoleh nilai elastisitas produksinya sama dengan 9. Jadi, untuk produksi X sama dengan 3, menghasilkan elastisitas produksi sebesar 1, dan untuk produksi X sama dengan 7, menghasilkan elastisitas produksi sebesar 9. Demikianlah pembahasan soal dari penerapan diferensial fungsi sederhana untuk kasus elastisitas. Untuk kasus yang lainnya, untuk kasus marginal dan maksimisasi akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe dan like channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.